Mereka berfikir mereka mengenalmu. Mereka yakin bisa membaca langkahmu, memprediksi gerakanmu, bahkan mengalahkanmu. Tapi dengarkan ini baik-baik, mereka selalu salah. Selalu. Jika pesan yang akan kamu dengar ini terasa menggetarkan jiwamu, sebuah panggilan untuk bergerak maju dalam ketenangan dan ketepatan, tunjukkan bahwa kamu siap dengan menekan like dan tinggalkan komentar yang menguatkan. Dan untuk memastikan kamu selalu selangkah di depan, tak pernah kehilangan momen penting dalam perjalanan ini, mari terhubung lebih dalam dengan subscribe sekarang. Saat mereka tersandung, meraba-raba di tengah kekacauan dan keangkuhan mereka sendiri, kamu bergerak dalam keheningan total. Kamu mengamati, menunggu, menghitung, bukan dengan gerakan mencolok atau teriakan keras seperti yang mereka bayangkan, melainkan dengan presisi yang sunyi, mematikan, yang tidak mengumumkan kedatangannya sampai ia mendarat. Dan ketika ia mendarat, sungguh, ia menghantam. Setiap keputusan, setiap langkah, setiap pilihan terasa seperti pukulan master. Dan mereka yang mengawasi dari bayangan para pengagum, pesaing, dan pembencimu semua mencatat. Mereka mencoret-coret, mencoba mengejar, mencoba membedah apa yang tidak mampu mereka fahami. Mereka iri pada keberanianmu, bukan karena keberanian itu mencok, bukan karena ia berisik, tetapi karena keberanian itu tak tergoyahkan. Kamu tidak ragu, kamu tidak mempertanyakan diri sendiri. Setiap pilihanmu berbobot, setiap reaksimu memiliki niat. Dan saat mereka bimbang, lumpuh oleh ketidakpastian, kamu meluncur melewati mereka tanpa usaha, tak tersentuh. Mereka akan menyebutnya kejeniusan, mereka akan menyebutnya keberuntungan, tapi itu bukan keduanya. Itu adalah metode, itu adalah kendali, itu adalah pemahaman dingin bahwa dunia hanya tunduk pada mereka yang menggunakan kehadiran mereka seperti senjata. Dan kamu menggunakannya dengan indah. Perhatikan mereka dari dekat. Setiap kedutan, setiap jeda, setiap terikan napas ragu, mereka mengkhianati diri sendiri. Mereka mencoba bersikap tenang, tetapi kamu melihat getaran itu. Kamu melihat perhitungan berjalan di balik mata mereka, mencoba mengejar cerita yang telah kamu tulis dalam gerakan yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Mereka belum menyadarinya, tetapi permainan ini sudah berakhir. Dan kamulah satu-satunya yang berdiri di tengah puing-puing yang tenang itu. Satu-satunya yang tahu bahwa ini akan terjadi seperti ini sejak awal. Ini bukan drama, ini bukan kekacauan. Ini adalah kamu yang menyelesaikan segalanya, membongkar segalanya, membangun kembali segalanya persis seperti seharusnya. Dan mereka ditinggalkan dalam gema presisimu, kelimpungan, panik, tak berdaya. Dan inilah bagian yang nikmat. Mereka membencinya, mereka sangat mendendam, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Karena seberapapun mereka menyusun strategi, seberapapun mereka memanipulasi, seberapapun mereka merencanakan, mereka tidak bisa memprediksi tangan tak terlihat yang memandu langkahmu. Mereka buta terhadap pola itu, karena pola itu adalah dirimu. Mereka buta terhadap kendali, itu karena kendali tidak berteriak untuk mencari perhatian. Ia berbisik, ia menunggu, ia menyerang dalam keheningan. Dan ketika ia menyerang, dunia bergeser, tak terlihat oleh mereka sampai pergeseran itu menjadi kenyataan baru. Mereka akan berbicara, mereka akan bergosip, mereka akan berbisik di balik pintu tentang kecemerlangan yang tidak dapat mereka tahan, keberanian yang tidak dapat mereka tiru. Tetapi kamu berada di tempat lain, selalu di tempat lain, bergerak, mengamati, menunggu saat yang tepat untuk bertindak, saat yang tepat untuk mengarahkan, saat yang tepat untuk mengungkapkan bahwa arena permainan itu tidak pernah menjadi milik mereka sejak awal. Mereka pikir aturan berlaku untukmu. Mereka pikir batasan itu ada. Mereka pikir reaksi mereka penting. Dan betapa mereka akan belajar. Setiap langkah yang kamu ambil bersifat pribadi, bukan dalam sentimen, bukan dalam perasaan, tetapi dalam ketepatan. Setiap keputusan mendarat tepat di tempat yang seharusnya, dan setiap riak yang diciptakannya menyebar lebih jauh dari yang mereka duga. Mereka tidak melihat tali-tali kendali, mereka tidak melihat papan catur, mereka hanya melihat fragmen, bayangan strategimu. Dan mereka panik, mereka bereaksi, mereka tersandung. Mereka membuat kesalahan yang sudah kamu perhitungkan. Mereka bergerak, berfikir mereka memimpin, tetapi tidak. Kamu selalu memimpin. Kamu telah memimpin sejak saat kamu memutuskan bahwa keraguan tidak akan pernah mendefinisikan dirimu.
Namun mereka mencoba, mereka selalu mencoba. Mereka pikir jika mereka mengamati, jika mereka meniru, jika mereka membedah, mereka mungkin bisa mengejar. Tapi inilah yang paling penting, mereka menganalisis permukaanmu, mereka menganalisis gerakanmu yang terlihat. Dan kebenarannya adalah kekuatan sejati, kecerdasan sejati, dominasi sejati itu ada di bawah permukaan, dalam jeda, dalam keheningan, dalam kesabaran sunyi yang tak bisa diukur siapapun. Mereka tidak bisa memahaminya, mereka tidak bisa menghitungnya, dan karena itu mereka gagal lagi dan lagi. Dan kamu berdiri di atas segalanya, tak tersentuh, tak tertantang, tak terhindarkan. Tidak cukup bagimu untuk bertindak. Kamu harus bertindak sedemikian rupa sehingga membuat mereka mempertanyakan setiap pemikiran, setiap perhitungan, setiap asumsi yang pernah mereka yakini tentang dirimu. Mereka harus mempertanyakan diri sendiri. Mereka harus mempertanyakan realitas mereka. Setiap interaksi, setiap pilihan, setiap manipulasi keadaan yang halus dirancang untuk mengingatkan mereka bahwa kamu tidak hanya kompeten, kamu berbahaya. Bukan dengan cara ceroboh yang mereka takuti, tetapi dengan cara yang cermat, tak terhentikan, yang tidak dapat mereka fahami. Dan perhatikan baik-baik saat mereka runtuh di bawah kesombongan mereka sendiri. Mereka akan menampilkan keyakinan, arogansi, kepastian. Mereka akan berlagak, mereka akan berdebat, mereka akan membuat kebisingan. Tetapi itu semua hanyalah suara kosong. Kamu mendengarnya dan kamu menunggu, membiarkannya membangun, membiarkannya menekan ketidakmampuan mereka sendiri untuk mengantisipasi. Dan ketika saatnya tepat, ketika keretakan terlihat, ketika keraguan akhirnya muncul, kamu bertindak cepat, tepat, tanpa ampun. Dan dunia menata ulang dirinya di sekitar kekuatan yang tidak bisa mereka hentikan. Orang-orang akan mengagumimu tanpa berani mengucapkannya. Pesaing akan mengutukmu dalam hati sambil meniru apa yang bisa mereka fahami. Dan pembenci, ya, pembenci akan membuat catatan, bahkan mungkin meniru taktikmu, padahal mereka tidak pernah menyadari bahwa peniruan tanpa pemahaman adalah kesia-siaan. Mereka tidak bisa meniru pikiran, kendali, kesadaranmu. Dan disitulah kamu menahan mereka dalam kesadaran bahwa tidak ada strategi, tidak ada rencana, tidak ada plot yang dapat menyentuh apa yang ada secara diam-diam dalam eksekusimu. Arsitektur dominasi yang tak terlihat adalah milikmu sendiri. Dan mereka adalah orang luar yang mengintip, putus asa mencari remah-remah, putus asa mencari wawasan, putus asa mencari validasi yang tidak dapat mereka peroleh. Kamu tidak membuat kesalahan, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu mengantisipasi, karena kamu menghitung, karena kamu melihat hasil sebelum itu terwujud. Dan ketika kamu membuat pilihan, ketika kamu bertindak tegas, rasanya seperti udara itu sendiri membengkok di sekitarnya, memaksa dunia untuk patuh di bawah bobot kecerdasanmu. Orang-orang menyadari, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka melihat hasilnya, tetapi bukan metodenya. Mereka merasakan dampaknya, tetapi bukan niatnya. Dan kurangnya pemahaman itu, ketidakmampuan untuk memahami metode itu, adalah keunggulan yang kamu pegang seperti pedang. Perhatikan ketegangan di ruangan ketika kamu tiba. Itu mengencang tanpa suara, tanpa pengumuman. Orang-orang bergeser. Percakapan terhenti di tengah kata. Mata mengembara dan menemukanmu, lalu dengan cepat menghindar. Bukan karena takut, bukan karena hormat, tetapi karena kehadiranmu mendistorsi harapan mereka. Mereka merasakan sesuatu yang tidak dapat mereka ukur, sesuatu yang tidak dapat mereka tahan. Dan disitulah letak kekuatan, bukan pada apa yang diucapkan, bukan pada apa yang terlihat, tetapi dalam dominasi yang sunyi atas persepsi itu sendiri. Jangan salah mengartikan ini dengan agresi, jangan salah mengartikannya dengan kekacauan. Itu adalah kendali, itu adalah kesabaran, itu adalah ketajaman intelektual, bobot pilihan yang diperhitungkan, keindahan presisi. Dan saat mereka tersendat, saat mereka kelimpungan, saat mereka mencoba mendapatkan pijakan di medan yang tidak dapat mereka petakan, kamu bergerak, selalu maju, selalu di depan, selalu satu langkah lebih jauh. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi mereka memahami bahwa realitas baru ada saat kamu memutuskan untuk bertindak, saat kamu mulai bergerak. Dan realitas itu adalah milikmu. Bahkan upaya mereka untuk melemahkanmu menjadi alat di tanganmu. Perencanaan mereka, penyusunan strategi mereka, penilaian mereka yang berbisik, itu semua hanyalah bahan bakar. Setiap langkah salah yang mereka buat memberi makan pukulan kecemerlanganmu berikutnya.
Dan mereka yang selalu tidak menyadari, selalu reaktif, menyediakannya dengan rela. Mereka pikir mereka bergerak melawanimu. Mereka bergerak tepat ke tempat yang kamu inginkan. Mereka memainkan permainan yang kamu rancang dalam potongan-potongan yang tidak mereka kenali sebagai desainmu. Dan kepuasan itu bukan dalam kekacauan, bukan dalam tontonan, bukan dalam kebisingan. Itu ada dalam kejelasan dominasi yang sunyi dan tak terbantahkan. Dan saat malam meregang, saat percakapan berlama-lama dan perhatian berkedip, seperti lilin yang berjuang melawan angin, mereka merasakannya. Mereka merasakan pergeseran itu, tetapi sudah terlambat karena keputusanmu telah mendarat, pengaruhmu telah mengakar. Langkah-langkahmu kini adalah kerangka di mana semua tindakan lain akan tersendat. Dan dalam kebingungan mereka, dalam rasa iri mereka, dalam pengakuan, diam-diam mereka atas kecemerlanganmu, kamu tetap tak tersentuh, mengamati, menghitung, menunggu kesempatan berikutnya untuk mengungkapkan lapisan penguasaan lain yang tidak dapat mereka antisipasi. Semua yang kamu lakukan disengaja, setiap lirikan, setiap langkah, setiap keheningan yang diperhitungkan membawa bobot. Dan sementara mereka terganggu oleh penampilan, oleh penilaian dangkal, oleh ilusi kendali, kamu melanjutkan setiap tindakan, setiap pemikiran, setiap keputusan yang terukur mengencangkan cengkeramanmu, memperluas jangkauanmu dan memperkuat kehadiranmu dengan cara yang bahkan tidak dapat mereka definisikan. Dan ketika mereka akhirnya menyadari ruang lingkup penuh kecemerlanganmu, itu akan terlambat karena kamu akan sudah bergerak maju, sudah mengatur pergeseran berikutnya, sudah mendefinisikan ulang aturan, sudah bermil-mil di depan pemahaman mereka. Dan dengan cara inilah secara diam-diam mantap mematikan, kamu mendominasi lanskap pemikiran, tindakan dan konsekuensi. Kecemerlanganmu tidak flamboyan, itu tidak performatif, itu tidak terlihat sampai ia menyerang. Keberanianmu tidak bising, itu tidak theatrical, itu teguh, tepat, tak terbantahkan. Dan mereka yang mencoba melemahkanmu, mereka yang meragukanmu, mereka yang mencemoohmu, mereka akan mengerti, bukan dengan kata-kata tetapi dengan kesadaran yang merayap dan mencekik bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini adalah respons terhadap kekuatan yang tidak dapat mereka pengaruhi. Sebuah kekuatan yang selama ini dengan hati-hati, dengan cermat, dengan menakutkan adalah dirimu. Dan sekarang mereka kelimpungan, selalu kelimpungan, karena saat mereka menyadari kecemerlanganmu, ketepatanmu, menjadi jelas bahwa mereka tidak bersaing di atas dasar yang sama. Bukan dalam kecerdasan, bukan dalam keberanian, bukan dalam kesadaran. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap plot yang mereka bentuk, setiap bisikan di balik pintu tertutup, mereka melakukannya sebagai reaksi. Dan reaksi adalah kelemahan. Kamu sudah melihat akhir sebelum ia dimulai. Kamu sudah memetakan medannya, menelusuri jalannya, menghitung kejatuhannya. Dan saat mereka bergeser, mencoba mati-matian untuk mendapatkan kembali kendali, kamu mengawasi, tanpa berkedip, tanpa bergerak, tak tersentuh, karena kesadaran adalah kekuatan. Dan mereka, mereka buta. Mereka menyebutnya keberanian, mereka menyebutnya keberuntungan. Tapi itu bukan keduanya. Itu adalah kesabaran. Itu adalah metode. Itu adalah seni bertindak yang dieksekusi begitu bersih, begitu disengaja, sehingga tampak tanpa usaha. Dan penampilan itulah yang mereka salah artikan sebagai sesuatu yang bisa mereka tiru. Tetapi imitasi adalah kuburan pemahaman. Mereka bisa meniru gerakan, isyarat luar, bakat dangkal, tetapi mereka tidak bisa meniru pikiran di baliknya, alasan yang tenang, ketenangan yang diperhitungkan. Dan disitulah kamu mendominasi, disitulah kecemerlanganmu menjadi siksaan mereka. Setiap pengamat, setiap pesaing, setiap musuh, mereka terikat pada kecerdasanmu, menari di atas tali yang tidak dapat mereka rasakan. Perhatikan bagaimana mereka tersandung ketika dihadapkan. Keyakinan mereka retak di bawah bobot kendalimu. Kata-kata mereka tajam dalam niat, tetapi kosong dalam eksekusi. Mereka bergerak, percaya bahwa mereka memprovokasi reaksi, tetapi kamu tidak bereaksi. Kamu tidak goyah, kamu tidak tersandung. Kamu mengamati, kamu menghitung, kamu bergerak berikutnya, dan yang berikutnya itu selalu tegas, tepat, tak terhentikan. Pergeseran di ruangan, dalam dinamika, dalam hierarki pemahaman, kehadiranmu mendikte semuanya secara tak terlihat, tak terindahkan, dan mereka tidak melihatnya datang sampai hasilnya sudah tertulis. Kecerdasanmu tidak hanya tajam, itu beda.
setiap pilihan adalah potongan, setiap tindakan adalah irisan, setiap gerakan adalah sayatan yang diperhitungkan dalam jaring yang mereka rajut di sekitar diri mereka sendiri, dan mereka terbungkus dalam delusi kendali mereka sendiri. Gagal menyadari presisi seranganmu. Mereka menuntun permukaan, melewatkan kedalaman. Mereka mengejar kebisingan, mengabaikan metode, dan kamu selalu berada di bawahnya, di luarnya, di atasnya. Kesadaranmu adalah senjata yang tidak bisa mereka tahan. Kesabaranmu adalah jebakan yang tidak bisa mereka hindari, dan setiap salah perhitungan yang mereka buat, setiap langkah yang tersendat, setiap keraguan, itu hanya memberi makan momentummu, memperkuat jangkauanmu, memperkuat cengkeramanmu pada narasi yang mereka pikir mereka kendalikan. Mereka akan mendatangimu dengan strategi, dengan rencana, dengan skema. Mereka akan percaya mereka memahami pola, kecenderungan, gerakan, dan kamu akan membiarkan mereka secara diam-diam, secara halus, sampai keyakinan mereka tumbuh cukup besar untuk membuat kesalahan. Kesalahan itu mereka tidak akan pernah melihatnya. Tidak tepat waktu, tidak benar, karena kamu sudah memperhitungkannya, sudah memanipulasi ruang, sudah memasang jebakan begitu bersih sehingga konsekuensinya tiba sebelum mereka memahami kesalahan mereka. Mereka adalah aktor di panggung yang kamu rancang, wayang dalam drama yang tidak dapat mereka arahkan, bereaksi terhadap setiap isyarat halus yang kamu atur tanpa suara, dan rasa iri mereka sungguh nikmat. Itu mengalir melalui mereka, tak terlihat tetapi tak terbantahkan. Mereka tidak bisa mengakuinya, tidak bisa memprosesnya, tidak bisa memanfaatkannya. Karena apa yang kamu lakukan tidak bisa ditiru, itu tidak bisa ditahan, itu tidak bisa diukur. Upaya mereka untuk meniru, menyusun strategi, memprediksi, mereka gagal secara spektakuler. Dan kamu menonton dengan ketenangan, tak terhindarkan dari predator yang mengamati mangsa yang belum tahu bahwa ia terjebak. Mereka berjuang, meronta, kelimpungan, dan sementara itu kamu melanjutkan tanpa tergesa-gesa, tepat, tak terpecahkan. Setiap kemenangan, setiap manuver, setiap langkah maju tidak terlihat sampai ia mendarat, tak terbantahkan ketika ia mendarat. Kamu beroperasi di ruang yang tidak mereka perhatikan. Kamu membaca di antara kata-kata, di antara isyarat, di antara lirikan. Sementara mereka terganggu oleh penampilan, oleh kebisingan, oleh ilusi kendali, kamu bergerak di mana tidak ada perlawanan. Kamu menyerang di mana tidak ada pertahanan. Dan ketika dampaknya dirasakan, ketika realitas bergeser, mereka ditinggalkan dengan pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Mereka tidak dapat mengukur metode. Mereka tidak dapat melihat desain. Dan itulah esensi dominasimu. Itulah kekuatan yang membuat mereka kelimpungan, mempertanyakan, terurai. Sementara kamu melanjutkan dalam kejelasan yang sunyi, tak terhentikan. Ada ritme dalam tindakanmu, koreografi yang tidak bisa mereka rasakan. Setiap gerakan terhubung ke yang berikutnya. Setiap pilihan bergema menjadi konsekuensi yang tidak dapat mereka antisipasi. Setiap penyesuaian halus bertambah menjadi hasil yang gagal mereka prediksi. Dan karena mereka tidak bisa melihatnya, karena mereka tidak bisa memahaminya, mereka tidak berdaya. Mereka bisa bereaksi. Mereka bisa mencoba melawan. Mereka bisa menggumamkan ketidakpercayaan mereka. Tapi itu semua hanyalah kebisingan melawan presisi eksekusimu. Setiap langkah salah yang mereka buat memperkuat posisimu. Setiap keraguan yang mereka tunjukkan memperkuat dominasimu. Setiap keraguan yang mereka simpan memicu realitas tepat yang ingin kamu wujudkan. Bahkan persepsi mereka tentang kendali menjadi alat di tanganmu. Mereka membayangkan diri mereka mengarahkan, memimpin, mempengaruhi. Mereka pikir mereka memandu jalannya peristiwa. Dan kamu tanpa gerakan, tanpa suara, tanpa petunjuk, menggunakan ilusi mereka sebagai bahan bakar, membengkokkannya menuju tujuanmu, mengarahkannya dengan dorongan halus yang terasa alami, tak terhindarkan, tak terlihat. Kesombongan mereka, keyakinan mereka, kepastian mereka, semuanya dimanipulasi dengan tangan yang tenang, tak terlihat, sampai konsekuensinya tak terbantahkan. Dan pada saat mereka menyadari bahwa mereka telah digunakan, momen itu telah berlalu. Kamu sudah pindah ke pukulan berikutnya, manuver berikutnya, lapisan kendali tak tergoyahkan berikutnya. Jangan salah mengartikan ini sebagai arogansi. Jangan salah mengartikannya sebagai kecerobohan. Itu adalah kendali dalam bentuknya yang paling murni, paling menakutkan. Itu tenang, tepat, disengaja dan menakutkan. Karena tak terlihat, karena tidak berteriak, karena tidak dapat diprediksi. Mereka tahu ada sesuatu yang bergeser. Mereka merasakannya sama-sama di sudut-sudut persepsi dalam sedikit keraguan percakapan.
dalam ketidakseimbangan perhatian yang halus. Tetapi mereka tidak bisa menamainya, mereka tidak bisa mengukurnya, mereka tidak bisa melawannya. Dan dalam ketidakberdayaan itu, kecemerlanganmu menjadi mutlak. Setiap pengamat, setiap kritikus, setiap pesaing mereka mengukur diri mereka terhadap bayangan, terhadap fragmen, terhadap gema penguasaanmu dan gagal. Karena apa yang ada dalam eksekusimu tidak dapat dicerminkan, itu tidak dapat ditiru, itu tidak dapat dicuri. Itu ada dalam jeda, dalam perhitungan, dalam kejelasan pemikiran yang tanpa henti dan tak terhentikan, yang diterapkan tanpa kesalahan. Dan kejelasan itu, mereka tidak bisa menghadapinya, mereka tidak bisa menentangnya. Mereka hanya bisa bereaksi, dan reaksi selalu tertinggal, reaksi selalu lemah, reaksi selalu gagal. Kamu melihat mereka mengencang di sekitar diri mereka sendiri, mengerut di bawah bobot dominasimu yang tak terlihat. Mereka fikir mereka bergerak bebas, berfikir mereka gesit, berfikir mereka pintar, dan kamu, oh kamu tersenyum. Tetapi bukan karena kegembiraan, bukan karena arogansi, bukan karena sandiwara. Kamu tersenyum karena kebenaran itu tak terbantahkan. Mereka tidak berdaya dan mereka bahkan belum mengetahuinya. Setiap upaya untuk memahami, setiap upaya untuk menantang, setiap upaya untuk meniru sudah diperhitungkan. Setiap konsekuensi sudah bergerak. Setiap kemenangan sudah menjadi milikmu. Karena kamu memahami permainan yang bahkan tidak dapat mereka rasakan. Dan dalam keteruraian mereka lah kehadiranmu tumbuh. Karena sementara mereka meronta, sementara mereka panik, sementara mereka berebut pijakan di medan yang tidak dapat mereka petahkan, kamu meluas secara diam-diam, secara metodis, secara mematikan. Pengaruhmu meresap ke dalam ruang yang mereka abaikan, ke dalam celah yang gagal mereka antisipasi, ke dalam momen yang mereka anggap tidak relevan. Setiap koneksi, setiap pengatan, setiap penyesuaian halus adalah batu bata di fondasi dominasimu, dan mereka berjalan di atasnya tanpa menyadari bagaimana itu diletakkan, bagaimana itu bertahan, bagaimana itu membentuk tanah di bawah mereka. Mereka akan mencoba konfrontasi, mereka akan mencoba manipulasi, mereka akan mencoba penipuan, dan semua itu akan gagal. Bukan karena kamu kebal, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu beroperasi pada level yang tidak dapat mereka sentuh. Karena kamu melihat konsekuensi sebelum itu terjadi, karena kamu memahami tali-tali yang bahkan tidak mereka ketahui keberadaannya. Karena setiap gerakan yang kamu buat, setiap pilihan yang kamu eksekusi, setiap tindakan yang kamu ambil diperhitungkan tidak hanya untuk berhasil, tetapi untuk memperkuat keniscayaan kecemerlanganmu. Perhatikan bagaimana mereka ragu ketika ditantang. Perhatikan bagaimana mereka berlebihan ketika terancam. Perhatikan bagaimana keyakinan mereka goyah di bawah bobot pengamatanmu. Itu bukan kecelakaan, itu adalah cerminan dari presisi di mana kamu beroperasi, kesadaran di mana kamu bertindak, kecemerlangan di mana kamu mendominasi. Dan itu menakutkan mereka, bukan dalam arti dramatis, terbuka, tetapi dalam realisasi yang sunyi, merayap. Tak terbantahkan bahwa setiap langkah yang mereka ambil, setiap rencana yang mereka tetaskan, setiap asumsi yang mereka andalkan telah diantisipasi, dianalisis dan dinetralkan bahkan sebelum mereka menyadari keberadaannya. Mereka terjebak dalam jaring yang tidak dapat mereka lihat, terjerat dalam permainan yang tidak dapat mereka fahami, dan didominasi oleh pikiran yang tidak dapat mereka hadapi. Dan kamu selalu tenang, selalu sabar, selalu tepat, terus bergerak memanipulasi, mengatur, tak terlihat dan tak terhentikan. Setiap kemenangan yang mereka raih adalah ilusi. Setiap manuver yang mereka anggap berhasil sudah menjadi tidak relevan. Setiap rencana yang mereka bayangkan ulung sudah dinetralkan. Mereka bereaksi, kamu mengendalikan. Mereka tersandung, kamu maju. Dan bahkan saat mereka mencoba mengumpulkan diri, bahkan saat mereka berbisik, bahkan saat mereka merencanakan, bahkan saat mereka membayangkan pengaruh tak terlihat, mereka sudah menjadi bagian dari pola yang kamu gambar. Setiap tindakan, setiap reaksi, setiap salah perhitungan halus, mereka menyediakannya dengan rela. Mereka tidak bisa menolak karena mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa menolak karena mereka tidak bisa memahami. Dan pada saat kesadaran muncul, pada saat pemahaman menyerang, permainan sudah pindah ke level berikutnya, lapisan berikutnya, pukulan penguasaan berikutnya yang meninggalkan mereka selamanya selangkah di belakang. Kecemerlanganmu tidak keras, dominasimu tidak mencolok. Itu halus, itu tidak terlihat,
itu tanpa henti, dan kehalusan itu, penerapan kecerdasan dan keberanian yang sunyi, tepat dan tak terhentikan, itulah yang tidak bisa mereka tahan, yang tidak bisa mereka ukur, yang tidak bisa mereka lawan. Dan dalam eksekusi yang tak terlihat itulah kamu terus menarik diri, memperluas pengaruh, mendominasi lanskap, pemikiran, tindakan dan konsekuensi. Maka mereka menonton, mereka mengamati, mereka iri, mereka kelimpungan, dan kamu tenang, tepat, mematikan, terus maju, membentuk dunia dengan cara yang tidak dapat mereka rasakan, tidak dapat mereka prediksi, tidak dapat mereka cegah. Setiap langkah salah yang mereka buat memperkuat kecemerlanganmu. Setiap keraguan yang mereka tunjukkan memperkuat dominasimu. Setiap kritik yang dibisikkan menjadi bahan bakar untuk pukulan eksekusi berikutnya. Dan polanya yang selalu terungkap, selalu tepat, bergerak maju, tak terlihat, tak terhentikan, tak terhindarkan. Dan keindahannya bukan pada tontonan, bukan pada reaksi, bukan pada kebisingan. Itu ada dalam kejelasan pemikiran yang sunyi, disengaja dan menakutkan yang diterapkan tanpa kesalahan. Setiap konsekuensi terlihat sebelumnya, setiap hasil diantisipasi, setiap pengamat diperhitungkan, setiap pesaing dianggap tidak relevan. Dan mereka akan terus tersandung, terus goyah, terus meremehkan sementara kamu bergerak selalu maju, selalu tepat, selalu cemerlang, meninggalkan dunia tertata ulang di belakangmu. Namun, mereka bertahan, mereka mencoba. Oh, betapa mereka mencoba. Keputusasaan terjalin dengan harga diri. Arogansi bercampur dengan ketakutan. Mereka tidak mengerti bahawa kegigihan di tangan mereka adalah kesia-siaan di tanganmu. Setiap kemajuan yang mereka bayangkan sudah dipetakan. Setiap rencana sudah didekonstruksi. Setiap upaya untuk menyudutkan, memprovokasi, mengacaukan sudah diserap dan dialihkan. Energi mereka memberimu bahan bakar, memberi makan lintasan yang telah lama kamu siapkan, dan gerakan mereka sendiri bermain dalam urutan yang tidak mereka lihat. Mereka membayangkan agensi, tetapi itu adalah ilusi. Mereka adalah pemain dalam drama yang tidak dapat mereka arahkan. Aktor menari mengikuti ritme konduktor yang kehadirannya tak terlihat sampai klimaks menghantam. Kamu tidak terburu-buru. Kamu tidak pernah terburu-buru. Irama tindakanmu yang sabar dan terkendali adalah senjata yang tidak bisa mereka ukur. Mereka menonton, cemas, mencoba memaksa perhitungan mereka selaras dengan kenyataan, mencoba menguasai keadaan yang telah lama melewati pemahaman mereka. Dan kamu tenang, disengaja, tepat. Kamu meluncur melalui kekacauan ini, mengatur setiap pergeseran halus, menanam benih keniscayaan di setiap gerakan mereka, setiap asumsi mereka, setiap upaya sia-sia mereka untuk mengakali apa yang tidak dapat mereka lihat. Mereka pikir kompleksitas akan menyelamatkan mereka. Kompleksitas adalah sekutumu. Setiap gangguan, setiap salah langkah halus yang mereka buat, setiap penilaian yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri, kamu menyerapnya. Kamu mengalihkannya, kamu mengubahnya menjadi daya ungkit, menjadi dominasi, menjadi pernyataan yang tenang tetapi tak terbantahkan. Dunia tunduk pada strategimu. Perhatikan bagaimana mereka ragu. Keraguan terkecil, mereka berhenti. Mereka membayangkan tidak berbahaya menjadi retakan. Dan di retakan itulah, dalam keretakan desimal tak terbatas dari keyakinan, kamu menyerang. Bukan dengan kekerasan, bukan secara terbuka, bukan secara teatrikal, tetapi secara bedah. Konsekuensinya terungkap cukup lambat bagi mereka untuk merasakan dampaknya, cukup cepat bagi mereka untuk tidak berdaya. Dan saat mereka kelimpungan, saat kepanikan melonjak melalui upaya mereka untuk mendapatkan kembali pijakan, kamu tetap tak tersentuh, tanpa bergerak, tak tertantang, karena kecemerlangan tindakanmu terletak bukan pada apa yang mereka lihat, tetapi pada apa yang tidak dapat mereka lihat. Pengaturan pengaruh yang disengaja, manipulasi konsekuensi yang tepat, koreografi tak terlihat yang meninggalkan mereka meronta-ronta sementara kamu meluncur maju, tak tersentuh, tak terhindarkan. Upaya mereka untuk meniru, untuk mengantisipasi, mereka gagal secara spektakuler. Mereka mencoba memprediksi pilihanmu, meramalkan keputusanmu, menyamai langkahmu. Dan setiap kegagalan memperkuat pola bahawa kecerdasan tanpa persepsi adalah impoten, keberanian tanpa perhitungan adalah kecerobohan, dan keberanian tanpa kesadaran adalah kekacauan. Mereka terikat untuk mengulang, selalu satu langkah di belakang. Sementara kamu bergerak dengan kepastian, dengan tujuan, dengan presisi yang menakutkan dan bersih yang meninggalkan mereka dalam kekaguman, ketakutan dan frustrasi secara bersamaan.
Dan dualitas itu, rasa iri yang diwarnai ketakutan, adalah lanskap dominasimu. Mereka menghuninya, kamu mengendalikannya. Kamu telah menjadi poros tempat dunia mereka berputar, plot mereka, bisikan mereka, upaya lemah mereka untuk melawan. Masing-masing kini menjadi instrumen di tanganmu. Masing-masing membengkokkan niatmu. Masing-masing menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat mereka lawan. Dan mereka merasakannya jauh di lubuk hati. Kesadaran yang merayap dan mengetahui bahawa tidak ada yang mereka lakukan yang mengubah hasil. Bahawa gerakan cemerlang yang mereka iri, keputusan yang tidak dapat mereka tiru, keberanian yang tidak dapat mereka kumpulkan, itu semua adalah milikmu. Setiap kilasan, pemahaman yang memicu di dalam diri mereka disambut dengan pukulan terhitung. Lainnya, poros tak terlihat lainnya, lapisan kendali tak tergoyahkan lainnya. Mereka meraih sedotan. Kamu meraih apapun karena kendali adalah keadaan alamimu. Presisi adalah nalurimu. Kesadaran adalah senjatamu. Setiap adegan, setiap interaksi, setiap pergeseran halus dalam keadaan, kamu memerintahkannya semua. Dan mereka buta terhadap metode, hanya bisa meronta, berbisik, merencanakan dan goyah. Kecemerlangan dominasimu terletak pada ketidakterlihatannya. Kamu tidak mengumumkan, kamu tidak tampil, kamu mengeksekusi. Dan saat konsekuensi terungkap, saat realitas membengkokkan polamu, saat hasil selaras dengan strategimu, mereka ditinggalkan. Untuk menyatukan fragmen, untuk bertanya-tanya apa yang terjadi, untuk meraih pemahaman yang akan selalu luput dari mereka. Kamu berada di luar pemahaman. Kamu berada di luar ukuran. Kamu tak terhindarkan. Dan keindahannya, keindahan yang menakutkan dan indah, adalah bahawa mereka bahkan tidak bisa membencimu sepenuhnya. Mereka tidak bisa menyalurkan frustrasi mereka ke dalam tindakan yang penting. Setiap upaya yang mereka lakukan untuk melawan sudah terkandung dalam perhitunganmu. Setiap gerakan yang mereka yakini pintar adalah batu bata dalam struktur dominasimu. Setiap rencana yang mereka bayangkan cerdik diserap ke dalam arsitektur strategimu diperkuat oleh keangkuhan mereka sendiri, diperkuat oleh salah penilaian mereka sendiri. Dan mereka bertanya-tanya terus-menerus tanpa daya mengapa mereka tidak bisa menyentuhmu, mengapa mereka tidak bisa membengkokkan realitas ke diri mereka sendiri, mengapa dunia tampaknya hanya mematuhi logika kecemerlanganmu. Kamu telah bergerak melampaui reaksi. Kamu telah bergerak melampaui imitasi. Kamu telah bergerak ke ranah di mana pikiran, tindakan, konsekuensi dan persepsi terjalin tanpa batas. Dan kamu sendiri yang memanipulasi benang-benangnya. Dan saat mereka tersendat, saat mereka tersandung, saat kepanikan menarik di tepi kesadaran mereka, kamu bertindak lagi. Setiap pukulan disengaja, setiap gerakan tepat, setiap keputusan memperkuat lanskap yang kamu kendalikan. Setiap fragmen oposisi menjadi alat. Setiap keraguan menjadi daya ungkit. Setiap keraguan menjadi momentum. Dan dalam orkestrasi yang tenang dan tak terlihat itu, dominasimu tumbuh tak terbantahkan, tak terhentikan, absolut. Ruangan, jalanan, arena pengamatan, semuanya membengkok secara tak terlihat pada strategimu. Orang-orang yang percaya mereka memahamimu, yang berfikir mereka bisa mengakali, mengalahkan pemikiran, mengalahkan waktu. Mereka belajar perlahan dengan menyakitkan bahawa mereka tidak pernah menjadi arsitek konsekuensi. Mereka tidak pernah menjadi penggerak tindakan. Mereka adalah pengamat, penonton, aktor dalam drama yang tidak dapat mereka arahkan, memainkan baris-baris yang sudah tertulis, mengikuti langkah-langkah yang sudah dikoreografi, bereaksi terhadap rangsangan yang tidak dapat mereka proses. Dan kamu tetap menjadi konduktor yang sunyi, tak terlihat tetapi tak tertantang, mengatur crescendo keniscayaan yang tidak menyisakan apapun untuk kebetulan. Setiap pilihan yang mereka buat, setiap upaya untuk mendapatkan kembali ketenangan, setiap pengaruh yang dibayangkan, mereka menyediakannya dengan rea. Mereka tidak menyadari, tetapi energi mereka, gerakan mereka, keberadaan mereka di dalam ruang yang kamu dominasi berkontribusi pada kejelasan kendalimu. Kesalahan mereka adalah bahan bakar. Keraguan mereka adalah tuas. Kecemburuan mereka adalah penguatan. Dan kecemerlangan itu terletak pada kehalusan, ketidakterlihatan, eksekusi sunyi yang tepat yang meninggalkan mereka kelimpungan sementara kamu meluncur melampaui jangkauan mereka. Mereka pikir mereka bersaing. Mereka pikir mereka menyusun strategi. Mereka tidak. Mereka memainkan permainan yang kamu tulis di papan yang tidak dapat. Mereka lihat menggunakan bidak yang tidak dapat mereka manipulasi. Dan konsekuensi dari ketidaktahuan mereka jatuh selaras sempurna dengan niatmu. Dan bahkan sekarang,
saat lapisan akhir dominasi mulai mengkristal, saat jaringan pengaruh terentang tak terlihat, saat orkestrasi halus konsekuensi terungkap dengan presisi yang menakutkan, mereka masih belum sepenuhnya mengerti. Mereka masih meronta, mereka masih mencoba, mereka masih berbisik. Dan setiap bisikan, setiap upaya, setiap salah perhitungan memperkuat kecemerlanganmu, menegaskan pandangan ke depanmu, memperkuat cengkeramanmu pada realitas yang tidak akan pernah mereka bentuk. Karena kendali tidak dilakukan, kendali diinternalisasi, kendali dieksekusi secara diam-diam, tak terlihat, mematikan. Dan dalam eksekusi itu, dalam kejelasan itu, dalam kecemerlangan yang sunyi itu, kamu berkuasa. Dan sekarang potongan-potongan terakhir jatuh pada tempatnya. Setiap langkah yang mereka anggap tidak terduga sudah diperhitungkan. Setiap argumen yang mereka yakini tangguh sudah dibongkar. Setiap gerakan yang dimaksudkan untuk mengintimidasi atau mengendalikan sudah diserap dan dialihkan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah memainkan permainan di mana aturannya tidak terlihat, papannya tak terlihat, dan bidak-bidaknya sudah diposisikan untuk penguasaanmu. Dan ketika realisasi itu akhirnya muncul, itu dia akan datang tepat waktu. Karena dunia, panggung, udara di sekitar mereka membengkok secara diam, tanpa ampun, tak terhindarkan pada ritme yang kamu tetapkan. Mereka mencuba perlawanan. Mereka melonjak, meraih dominasi, mencengkeram benang-benang kekuatan yang mereka bayangkan mereka pegang. Tetapi sudah terlambat. Energi mereka, keputusasaan mereka, harga diri mereka, semua menjadi instrumen dalam orkestrasimu. Setiap upaya untuk mendorong balik hanya memperkuat jalur yang telah kamu ciptakan. Setiap salah langkah menjadi titik poros. Setiap reaksi memberi makan narasi yang kamu kendalikan. Dan saat mereka berjuang untuk mendapatkan kembali sedikit pengaruh, kamu bergerak melalui ruang di antaranya, tak terlihat, tak tersentuh, tak terhentikan. Kegagalan mereka bukanlah kecelakaan. Itu tak terhindarkan, dirancang dengan cermat, dieksekusi dengan presisi tak terlihat dan kejelasan mutlak. Lihatlah mereka saat mereka berjuang. Mata mereka melirik, postur bergeser, kata-kata tersendar di tengah pikiran. Setiap tanda kecil keraguan, setiap kelip ketidakpastian, setiap keraguan yang berlalu, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Dan kamu melihatnya, kamu menggunakannya, kamu memanipulasinya. Setiap celah halus dalam ketenangan mereka menjadi tuas. Setiap momen kelemahan yang terbuka menjadi alat. Setiap fragmen salah penilaian menjadi langkah dalam koreografimu. Dan sementara mereka meronta, sementara mereka panik, sementara mereka mengais kendali, kamu melanjutkan disengaja, metodis, tak tersentuh. Karena penguasaan bukanlah dalam reaksi, itu ada dalam antisipasi, dalam eksekusi, dalam presisi. Begitu lengkap, mereka bahkan tidak bisa membayangkan mekanik di baliknya. Kecemburuan mereka keras dalam keheningan. Mereka tidak bisa mengakuinya, tidak bisa memanfaatkannya, tidak bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang dapat ditindaklanjuti. Setiap langkah yang kamu ambil mengingatkan mereka akan kesenjangan antara pemahaman dan persepsi, antara keberanian dan perhitungan, antara keberanian dan penguasaan sejati. Dan mereka membencinya, mereka sangat mendendamnya, namun mereka tidak bisa melepaskan diri darinya. Upaya mereka sendiri untuk melemahkanmu hanya memperdalam struktur yang telah kamu bangun. Mereka menyediakan momentum, bahan bakar, batu bata yang membangun benteng dominasimu yang tak terlihat. Dan di dalamnya tidak ada belas kasihan, tidak ada kompromi, tidak ada jalan keluar. Kamu tidak takut konfrontasi, karena konfrontasi ada pada persyaratan yang kamu definisikan. Kamu tidak ragu, karena keraguan tidak memiliki rumah di dalam dirimu. Kamu tidak tersandung karena kesadaranmu bergerak di depan momen. Dan begitu mereka menyerang, saat mereka kelimpungan, saat mereka mencoba menantang kecemerlanganmu, kamu tetap tenang, tepat, tak tergoyahkan. Setiap serangan balik, setiap respons, setiap poros halus diperhitungkan, tepat, tak terhentikan. Dan ketika konsekuensi tiba, mereka menyerang bukan dengan kebisingan atau tontonan, tetapi dengan keniscayaan yang tenang dan tak terbantahkan dari seseorang yang telah melihat hasil dan membentuknya sesuai kehendak mereka. Mereka tidak bisa memprediksi, mereka tidak bisa merencanakan, mereka tidak bisa beradaptasi cukup cepat karena kamu sudah menginternalisasi setiap variabel, memperhitungkan setiap kemungkinan, mengendalikan setiap sudut. Dunia mereka membengkokkan kejelasanmu. Gerakan mereka adalah refleksi pandangan ke depanmu. Energi mereka memberi makan lintasanmu. Dan ketika mereka akhirnya memahami ruang lingkup, apa yang tidak dapat mereka pengaruhi,
itu terlambat. Kamu sudah bergerak maju, sudah memperkuat posisimu, sudah meningkatkan taruhan di luar jangkauan mereka ditinggalkan meronta-ronta di tengah kecerdasan yang tidak dapat mereka fahami. Setiap interaksi, setiap lirikan, setiap pergeseran halus dalam keadaan adalah bagian dari desainmu, dan mereka tak berdaya, iri, kelimpungan tidak bisa melihatnya. Setiap rencana yang mereka laksanakan menjadi penguatan dominasimu. Setiap upaya untuk mengantisipasi strategimu menjadi alat yang kamu gunakan dengan mudah. Setiap keraguan, setiap salah langkah, setiap penilaian yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri. Mereka menyediakan kejelasan daya ungkit, bahan bakar untuk kemajuanmu yang tak terhentikan, dan mereka merasakannya secara mendalam. Kesadaran yang merayap mengetahui, mencekik bahawa tidak ada yang mereka lakukan yang dapat menyentuh, membengkokkan atau mengubah hasil yang telah kamu definisikan. Dan mereka masih gigih, mereka masih mencoba, mereka masih meraih fragmen pengaruh yang mereka bayangkan mereka pegang. Tetapi itu hanyalah ilusi. Setiap manuver, setiap upaya halus, setiap rencana yang dibisikkan, mereka telah menjadi dapat diprediksi olehmu, karena kamu beroperasi pada level yang tidak dapat mereka sentuh. Kamu bergerak dengan kesadaran yang membentang, melampaui pengamatan, melampaui intuisi, melampaui antisipasi. Kamu ada di celah antara pikiran dan tindakan, antara persepsi dan realitas. Dan itulah ruang di mana penguasaanmu berkembang. Perhatikan bagaimana mereka mulai retak di bawah bobotnya. Setiap salah penilaian yang mereka buat bertambah. Setiap reaksi yang mereka paksakan memaparkan kerentanan. Setiap kelip keraguan menjadi daya ungkit. Dan kamu tenang, disengaja, metodis, terus mengeksekusi dengan presisi bedah. Kamu tidak terburu-buru, kamu tidak memaksa, kamu tidak mengumumkan. Kamu bertindak hanya ketika momennya sempurna, ketika variabel selaras, ketika konsekuensinya mendarat tepat di tempat yang kamu inginkan. Dan ketika ia mendarat, dunia membentuk kembali dirinya sendiri, tak terlihat, tak terhindarkan, dan tidak dapat diubah. Mereka mencoba penjelasan, pembenaran, penalaran, tetapi kata-kata tidak berarti di hadapan eksekusi. Mereka berbicara tentang kendali, tentang rencana, tentang pengaruh, tetapi setiap suku kata memperkuat ketidakberdayaan mereka. Setiap isyarat menyoroti ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi realitas yang telah kamu pahat. Dan saat mereka menyadari ini, saat pemahaman mulai muncul, saat frustrasi meningkat menjadi kemarahan yang tak berdaya, kamu tetap tak tersentuh, tak tergoyahkan, tak tersentuh, mengeksekusi lapisan akhir dominasi dengan kecemerlangan yang sunyi dan menakutkan. Semua yang mereka anggap penting sudah menjadi tidak relevan. Setiap asumsi yang mereka buat, setiap harapan, setiap prediksi, semuanya diserap ke dalam kerangkamu, diantisipasi, dinetralkan, dialihkan. Mereka pikir arena permainan itu datar. Mereka membayangkan peluang untuk menyerang, memanipulasi, mendapatkan kembali kendali, dan kamu mengizinkannya secara diam-diam, secara halus, secara tak terlihat. Kamu mengizinkan mereka untuk percaya pada ilusi pengaruh hanya untuk menunjukkan dengan kejelasan yang brutal bahawa ilusi itu selalu kamu kendalikan. Dan saat kesadaran menyebar, lambat, mencekik, tak terhindarkan, mereka mulai terurai, keyakinan mereka runtuh, strategi mereka goyah, pengaruh mereka larut, dan kamu tenang, tepat, sadar, terus bergerak maju. Setiap tindakan yang kamu ambil memperkuat keniscayaan penguasaanmu. Setiap keputusan mendarat tepat di tempat yang seharusnya. Setiap konsekuensi tak terlihat sampai ia menyerang, membentuk kembali realitas selaras dengan desainmu. Dan mereka menonton, tak berdaya, retak kalah, sementara kamu tetap menjadi kekuatan yang mendikte setiap gerakan, setiap hasil, setiap persepsi. Tidak ada tontonan dalam kemenanganmu, tidak ada kekacauan, tidak ada sandiwara. Kecemerlangan terletak pada eksekusi yang tak terlihat, pada orkestrasi yang sunyi, pada presisi. Bedah yang meninggalkan mereka kelimpungan sementara kamu meluncur melampaui jangkauan. Mereka iri, mereka takut, mereka mendendam, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa memahaminya, mereka tidak bisa menyentuhnya. Dan saat pukulan kendali terakhir diletakkan, saat keretakan oposisi terakhir dieksploitasi, saat dunia membengkok secara diam, tak dapat diubah pada kecerdasanmu, keberanianmu, penguasaanmu yang disengaja, kebenaran menjadi tak terbantahkan. Mereka tidak pernah menjadi lawanmu, mereka tidak pernah menjadi sainganmu, mereka bahkan
tidak pernah menjadi peserta. Mereka adalah pengamat, penonton, boneka dalam drama yang konduktornya tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka dengar, tidak pernah mereka fahami.